warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman? Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mendapatkan kesehatan. Amin. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam event bidang literasi ini. Kita ketahui di era saat ini, literasi menjadi kunci kemajuan seseorang, bahkan bangsa. Memaparkan dengan baik termasuk kegiatan berliterasi. Untuk itu, saya akan memaparkan salah satu budaya yang ada di Indonesia, yaitu budaya wayang. Ada ungkapan menarik dari Mahatma Gandhi bahwa budaya suatu bangsa bersemayam di hati dan jiwa masyarakatnya. Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia. Wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, dan seni perlambangan. Wayang berkembang dari zaman ke zaman, juga merupakan media penerangan, dakwah, pemahaman filsafat, serta hiburan. Oleh karena itu, wayang dinilai sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa serta peradaban Indonesia. Diperkirakan, wayang mulai dikenal dan berkembang di Nusantara sejak 1500 sebelum Masehi sebagai bagian ritual. Nenek moyang kita percaya bahwa roh atau arwah orang sudah meninggal tetap hidup dan dapat memberi pertolongan pada yang masih hidup. Karena itu, roh-roh tersebut lantas dipuja dengan sebutan yang atau dahyang yang diwujudkan dalam bentuk patung atau gambar. Dari sinilah asal-usul pertunjukan wayang tersebut terjadi, walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Dalam perkembangannya, fungsi wayang sebagai media untuk menghormati arwah nenek moyang juga mengalami perkembangan. Saat periode Hindu Buddha di Indonesia, cerita Ramayana dan Mahabharata berkembang pesat dengan penambahan tokoh-tokoh yang berakulturasi dengan budaya masyarakat setempat. Kemudian, muncul pula cerita Panji yang berasal dari era Kerajaan Kadiri atau klasik di Jawa yang menceritakan tentang kepahlawanan dan cinta yang berpusat pada dua orang tokoh utamanya, yaitu Raden Iduk Kertapati atau Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji atau Galuh Chandra Kirana. Cerita dalam penampilan wayang tidak menutup kemungkinan untuk menampilkan kisah-kisah di luar cerita-cerita klasik. Pada awal mula penyebaran agama Islam, wayang digunakan sebagai media dakwah dengan penambahan tokoh-tokoh, pengembangan cerita, termasuk penyesuaian jalan cerita agar tidak bertentangan dengan ajaran agama. Seiring berkembangnya zaman, wayang tetap bertahan hidup dan terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh agama serta nilai-nilai budaya yang masuk dan berkembang di Indonesia. Proses akulturasi ini berlangsung sejak lama sehingga wayang mempunyai daya tahan dan daya kembang yang tinggi. Dalam setiap pertunjukan, wayang sebagai seni budaya selalu menampilkan kemampuannya sebagai tontonan, tatanan, dan tuntunan. Bisa jadi, ini karena selama berabad-abad, wayang telah menjadi simbol kehidupan manusia atau wewayangi ngaurip, kisah manusia dari lahir sampai mati. Sebuah seni pertunjukan wayang biasanya didukung oleh beberapa pendukung pertunjukan. Dalang ialah aktor utama pada pertunjukan wayang. Dalam berperan sebagai sutradara, pemimpin jalannya pertunjukan, sekaligus memainkan seluruh peragaan tokoh wayang yang ditampilkan. Selama pertunjukan wayang, dalang juga dibantu oleh juru kawin yang berperan sebagai vokalis untuk mengiringi pertunjukan tersebut. Secara khusus, dalang juga dibantu oleh seorang asisten yang bernama Condoli. Ia bertugas sebagai pembantu dalam membawa dan mengambil wayang yang dibutuhkan oleh dalang dan menyimpannya kembali sehingga pergantian tokoh pada setiap adegan berjalan dengan lancar. Pertunjukan wayang juga diiringi oleh irama musik gamelan yang terdiri dari seperangkat alat musik antara lain rebab, gendang, bonang, saron, ketuk gambang, jenglong, penerus, dan gong. Sebuah seni pertunjukan wayang biasanya diawali oleh narasi dalang mengenai gambaran awal atau tema yang akan dibawakan. Kemudian dilanjutkan dengan dialog antara tokoh-tokoh wayang yang dibawakan oleh seorang dalang. Tidak kurang dari 100 jenis wayang yang tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Wayang kulit purwa berkembang pesat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Wayang golek Sunda berkembang di Jawa Barat dan wayang kulit parwa berkembang di Bali.
Selain itu, wayang juga berkembang di Nusa Tenggara Barat dengan sebutan wayang Sasak, wayang Baja dari Kalimantan Selatan, dan wayang Palembang dari Sumatera Selatan. Wayang merupakan seni edipene di luhung. Artinya, seni selain indah juga memiliki nilai-nilai keutamaan hidup. Inilah yang membuat UNESCO menetapkan wayang sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada 7 November 2003 dan kemudian masuk dalam warisan budaya tak benda UNESCO untuk kategori Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity dengan judul The Wayang Puppet Theater tertanggal 4 November 2008. Melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 30 tahun 2018 tertanggal 17 Desember 2018, pemerintah menetapkan tanggal 7 November sebagai Hari Wayang Nasional atau HWN. Demikianlah paparan saya mengenai budaya wayang. Semoga bisa bermanfaat dan berfaedah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.